Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Marhamah, Bu Vita yang menghubungin saya di Majelis Taklim ini, juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, masih ada di tengah-tengah keluarganya. Namun Ramadan tahun ini sudah tiada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nasihat buat kita. Kalaulah Ramadan tahun ini kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita, apakah ada jaminan bahwa Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada di muka bumi ini? Atau jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita? Wallahu a'lam. Tentunya hanya Allah yang tahu. Jangankan kita bicara Ramadan tahun yang akan datang, selepas kita pengajian hari ini, apa yang terjadi pada diri kita aja nggak tahu. Karena semua itu terjadi bergerak mengikuti gelombang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan peristiwa yang menimpa kepada manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, itu pun terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat 6 ayat 59, bahwa tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon itu terjadi karena kebetulan, terjadi karena sendiri, tapi itu terjadi juga karena atas izin dan ketetapan Allah. Lalu At-Taubah surat 9 ayat 51, tidak ada sesuatu yang menimpa kita, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu itu terjadi karena faktor kebetulan. Kita bisa hadir pada waktu penghujung malam ini pun nggak ada karena unsur kebetulan. Tetapi kita bisa hadir di penghujung malam ini mengikuti pengajian, itu pun juga terjadi atas kudrat dan irodatnya Allah. Terjadi atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita sebagai manusia hanya wajib menjalani, hanya wajib mengikuti sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hakikatnya hidup ini bukan mau-maunya kita, tapi hidup ini hakikatnya adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yakinlah bahwa kemauan Allah itu nggak mungkin lebih jelek dari kemauannya manusia. Maka kita berdoa, berharap kepada Allah di penghujung malam ini, di waktu yang sangat mustajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi bahwa setiap sepertiga malam, aku Allah turun ke langit dunia. Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia bukan Allah secara fisik, tapi yang turun di penghujung malam, yang turun di sepertiga malam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada penghujung malam ini akan menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kajian pada penghujung malam ini adalah kiat-kiat menjemput rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kajian ini, mari kita sama-sama membuka Al-Quran. Kita sama-sama mentadaburi Al-Quran, merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan membahas surat At-Taubah, surat 9, ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul adzim. Mangga Bu Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita memahami isi kandungan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 71 tadi, maka paling tidak ada 4 kiat untuk menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, ini adalah merupakan puncak nikmat yang tertinggi. Kenapa? Karena rahmat Allah itulah yang menyebabkan manusia akan masuk jannah, masuk surga. Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah termasuk engkau? Engkau masuk surga bukan karena amalmu ya Rasulullah. Engkau masuk surga bukan karena ibadahmu." Kata Nabi, "Na'am, ya. Ma dakhaltul jannah illa bi rahmatillah." Aku pun masuk surga itu karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka rahmat dan ridha Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau manusia sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti manusia itu akan menjadi manusia yang super di hadapan Allah.
Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Ya, karena orang yang mendapat rahmat Allah itulah orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan di antaranya adalah kita. Amin. Lalu apa saja kiat-kiat untuk menjemput rahmat Allah itu? Kalau kita renungi dalam surat At-Taubah ayat 71, paling tidak ada 4 kiat menjemput rahmat Allah itu. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadilah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang ba'duhum awliya'u ba'd, yang sebagian kita saling berkasih sayang, saling tolong-menolong, saling asah, saling asih, saling asuh. Jadi kalau kita selalu berharap untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, kuncinya apa? Kita harus mampu menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau hari-hari kita selalu berdoa sama Allah, ya Allah sayangi kami, ya Allah rahmati kami, ya Allah cintai kami, maka kunci untuk menjemput rahmat kasih sayang Allah itu ketika kita menebarkan rahmat kepada orang lain. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang berharap dirahmati Allah, berharap dikasih sayangi oleh Allah, tapi hari-hari menebarkan kebencian, hari-hari menebarkan permusuhan? Maka kalau Allah tidak menurunkan rahmat, tidak menyayangi kepada manusia, itu jangan karena manusia tidak merahmati orang lain. Jangan-jangan manusia tidak mampu menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk sering-sering bersilaturahim? Ya, mungkin kalau bahasa sekarang, ya, silaturahim itu sekarang sudah dibuat dengan bahasa yang lebih cair. Kenapa kita disuruh sering-sering ngopi gitu ya? Ngopi-ngopi. Sering-sering ngopi, sering-sering bersilaturahim. Tujuan silaturahim itu bukan hanya sebatas ketemu fisik. Ya, apa arti fisik bertemu? Apa arti fisik berdekatan kalau hati masih berjauhan? Apa arti ketemu salaman tangan? Tangannya salaman. Tapi kalau hati masih bermusuhan, sebetulnya kita belum bersilaturahim. Karena hakikat silaturahim itu bukan hanya sebatas pertemuan fisik. Bukan hanya kedekatan fisik, tapi hakikat silaturahim itu adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Maka kalau kita lihat kalimat dalam kata silaturahim, itu dari kata bahasa Arab itu. Silah artinya menyambung, rahim itu adalah kasih sayang. Maka esensi silaturahim itu adalah bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang tadi. Menumbuhkan persaudaraan. Agar kita mampu menumbuhkan kasih sayang, mampu menumbuhkan sifat persaudaraan, kuncinya satu, apa itu? Kita harus mampu mempertajam persamaan. Tak usah kita mempertajam perbedaan. Itu kuncinya. Ya. Jadi jangan pernah kita mempertajam perbedaannya. Ya, kita pertajam persamaan. Kepada orang di luar Islam, nggak usah kita lihat perbedaan agamanya. Urusan perbedaan agama sudah selesai. Sudah Allah turunkan ayat lakum dinukum waliyadin. Maka lihatlah manusia dari sisi kesamaannya. Tak usah lihat perbedaannya. Walaupun berbeda agama, toh dia juga manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau. Kenapa pula kita menyakiti mereka? Itu kepada orang yang di luar Islam. Lalu bagaimana kepada sesama umat Islam? Yang jelas-jelas agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama. Masuk cuma hanya gara-gara beda fikih. Masuk cuma hanya gara-gara beda pemahaman. Masuk hanya cuma gara-gara beda majelis taklim, beda ustadz. Pantas nggak sesama muslim kemudian saling provokasi. Mengklaim, ini pengajianku yang paling sunnah, yang sono tuh nggak sunnah. Ini ustadzku yang sunnah, kalau yang ustadz sono nggak sunnah. Masya Allah. Ya. Dan yang lebih sedih lagi, kalau sering itu mengungkapkan kata-kata sunnah, tapi senyum aja susah. Ya. Jadi
Disinilah pentingnya kita umat Islam mempertajam persamaan, nggak usah pertajam perbedaan. Karena kalau kita persoalkan perbedaan sampai kiamat kurang sehari nggak akan kelar itu. Ya, jadi saya ulangin ya, sampai kiamat kurang sehari nggak akan selesai. Kenapa? Ya karena perbedaan itu sunatullah. Sepanjang kehidupan dunia ini masih ada, pasti perbedaan itu akan selalu ada. Ya, pelangi itu dipandang terasa indah karena warnanya berbeda. Ya, jadi tidak usah kita memaksa orang harus sama dengan kita, karena kita pun nggak mau dipaksa sama dengan mereka. Maka hargai perbedaan. Mungkin kemarin-kemarin di antara kita ada sedikit ketegangan karena beda pilihan politik umpamanya. Sekarang move on saja. Sekarang selesai sudah. Ya, jangan sampai kita ter kita terpecah belah ya. Karena kata Nabi dalam hadis itu idaftaraqat ummati fantadrisa. Ketika umatku sudah terpecah belah, umatku sudah bermusuh-musuhan. Apa kata Rasulullah? Fantadrisa. Tunggulah masa kehancuran. Hancurnya umat Islam itu bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tapi hancurnya umat Islam itu juga disebabkan oleh faktor internal. Musuh yang berat yang sekarang dihadapi oleh umat Islam itu bukan hanya musuh eksternal, musuh internal. Apa musuh internal itu? Yaitu perpecahan antar umat Islam yang sekarang ini sudah mulai terjadi. Ya, maka ayo sering-sering ngopi, gitu ya, sering-sering apa? Bersilaturahim. Ya, sering-sering bersilaturahim. Kama qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la tajidu raihal jannah. Tidak bakal mencium bau harumnya surga. Kalau mencium bau harumnya surga saja enggak, apalagi masuk surga. Siapa mereka itu? Akul walidain, anak yang durhaka terhadap orang tua, dan yang kedua adalah qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, yang memutuskan persaudaraan. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah masukin surga, ya Allah. Ternyata surga itu nggak cukup hanya sholat saja. Apalagi surganya anak. Surga anak nggak cukup hanya ibadah saja, nggak cukup hanya ngaji saja, nggak cukup hanya puasa saja. Ternyata surganya anak juga ada di ridho orang tuanya. Ya, tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal ketika hari ini anak-anak masih punya orang tua itulah surganya. Apalagi kalau orang tua sudah tinggal satu rumah dengan anaknya. Nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya. Sudah ada surga di dalam kamar rumahnya itu. Bahagiakan orang tua. Jangan boleh orang tua itu meneteskan air mata. Rawatlah orang tua dengan baik. Maka sesungguhnya si anak itu telah merawat surganya. Kemudian yang kedua, yang tak bisa mencium bau harumnya surga adalah qati'ur rahim. Yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kembali ke tema kita, kalau mau mendapatkan rahmat, mau mendapatkan kasih sayang Allah, yuk kita tebarkan sifat kasih sayang kepada orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Ya, kalau nggak bisa kita membahagiakan orang, jangan nyusahin orang. Kalau nggak bisa membantu orang, ya jangan menyempitkan hidupnya orang lain. Jangankan kita menyakiti orang lain, kita menyakiti manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang ahli ibadah kelak di akhirat terhalang tidak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dulu wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Menyakiti binatang tak bisa masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, Syahrul Rahmah, bulan di mana Allah itu menurunkan berjuta-juta rahmat, berjuta-juta kasih sayang. Maka warnai Ramadan ini dengan berkasih sayang. Ya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebetulnya bukan hanya sekedar untuk puasa, tapi untuk menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian, rasa kasih sayang kita. Ya, kalau saat puasa, ya kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, kita merasakan ternyata lapar haus itu nggak enak.
Kita lapar haus nggak enak karena bulan puasa, bukan karena tak ada uang. Lalu bagaimana dengan laparnya orang-orang miskin yang mereka lapar dan haus bukan hanya di bulan puasa, mereka lapar setiap hari. Maka pesan puasa sesungguhnya untuk mengasah kepekaan sosial supaya timbul rasa empati kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung di sana. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oke, kita buka Al-Quran lagi, yaitu di surat Muhammad, surat 47, ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Quran Surat 47 Muhammad ayat 22 dan 23. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Shadaqallahul adzim. Kenapa kita disuruh untuk bersilaturahim? Ini ayatnya nih. Kenapa kita disuruh untuk menebarkan kasih sayang? Ya, kenapa kita tidak dibolehkan untuk menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan? Ini ayatnya. Coba kita renungi ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard? Apakah manusia kalau punya kekuasaan dia akan membuat kerusakan di muka bumi? Ya. Kemudian memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Maka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, tali persaudaraan, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Ya, mereka itulah orang-orang yang akan dikutuk oleh Allah. Ya, jangankan dikutuk sama Allah, dikutuk sama mertua aja bingung kita. Ya, apa itu laknat? Laknat itu baitun an rahmatillah, orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Ya. Lalu apa hanya dilaknat oleh Allah orang-orang yang memutuskan silaturahim? Ya, ada ayat lanjutannya. Ya, wa tuqattiu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum, masyaallah. Fa asammahum wa ama absarhum. Dan nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, masya Allah. Ya, maka orang tersebut ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli tidak mendengar, langsung protes sama Allah. Kenapa ya Allah hari ini engkau butakan aku? Kenapa hari ini engkau tulikan pendengaranku? Apa jawab Allah? Dulu waktu hidupmu engkau punya mata, engkau punya telinga, enggak engkau gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Maka hari ini aku hilangkan itu semuanya. Ya. Maka inilah peringatan Allah yang sangat keras ya terhadap orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ya. Nah, maka pesan silaturahim ini adalah pesan Allah, pesan Rasulullah SAW, ya, agar kita mampu dan bisa menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, membawa misi rahmatan lil alam, membawa misi kasih sayang. Maka kalau ada orang mengaku muslim, tapi kok senangnya menebarkan kebencian, senangnya menebarkan permusuhan, ya berarti yang salah itu bukan Islamnya. Yang salah ya apa? Oknumnya. Islam tidak begitu. Ya. Oke ya. Lalu satu lagi kita buka surat Ali Imran surat ketiga.
Surat ketiga, ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Quran Surat 3 Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Sadaqallah. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Surat Al-Imran ayat 105. Ini menjadi peringatan juga ya. Wala takunu kalladina tafarraqu. Janganlah kita menjadi orang yang bercerai-berai, bermusuh-musuhan setelah datangnya al-bayinat. Apa al-bayinat itu? Kebenaran Al-Qur'an. Maka orang-orang yang bermusuh-musuhan, orang-orang yang bercerai-berai, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat dari Allah. Berarti yang mendatangkan dosa itu nggak hanya ninggalin sholat. Yang mendatangkan dosa nggak hanya ninggalin puasa Ramadan. Tetapi memutuskan silaturahim itu pun mendatangkan azab yang sangat berat. Tapi sekarang ini banyak orang Islam takut dosa ninggalin sholat. Tapi nggak takut dosa memutuskan silaturahim. Jadi kalau ditanya, kenapa puasa? Ya kan saya berkewajiban untuk berpuasa. Ini kewajiban saya. Berani nggak puasa? Dia bilang apa? Aku nggak berani. Kalau aku nggak puasa, aku takut dosa. Oh takut dosa, ninggalin puasa? Iya. Terus ditanya, kok nggak pe sama tetangga itu gimana? Itu sih biasa. Padahal memutuskan silaturahim itu pun juga sama, mendatangkan azab yang sangat berat. Jadi kalau kita takut dosa ninggalin sholat, takut dosa ninggalin puasa, harusnya sama. Ya, kita takut dosa ya kalau kita memutuskan silaturahim. Ya, oke ya, ini yang pertama ya, kiat menjemput rahmat Allah. Ditebarkan kasih sayang dengan cara sering-sering bersilaturahim. Oke. Lalu yang kedua, kita kembali ke surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. Lalu yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkar. Nah, ini kiat yang kedua, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, maka jadilah orang yang selalu mengajak kebaikan buat orang lain. Ya, orang yang baik itu bukan orang yang hanya mencari selamat sendiri. Orang yang baik itu bukan hanya orang yang mencari surga sendiri. Orang yang baik itu bukan orang yang mencari kebahagiaan sendiri. Tapi orang yang baik adalah orang yang menjadi jalan kebaikan, menjadi jalan ke surga buat orang lain. Maka jangan bosan-bosan kita untuk mengajak kebaikan sama orang lain. Ada info-info pengajian, yuk kita share ke grup, kita share ke jamaah, ya niatkan kita mengajak orang untuk berbuat baik. Oke. Kalau orang yang kita ajak itu kemudian dia berbuat baik, maka kita yang mengajak akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan orang yang kita ajak itu. Ini contoh, ini yang buat ide pengajian di 10 hari terakhir siapa ini? Walaupun ya, naudzubillah, walaupun maaf orang itu, orang yang mengajak, yang punya ide untuk membuat pengajian 10 hari terakhir sudah terbujur kaku di alam kubur sana, kebaikan itu selalu mengalir kepadanya. Ya. Maka berapa banyak pahala yang mengalir ya, sejauh mana orang yang mengikuti kebaikannya, sejauh mana orang-orang yang mengikuti ajakannya. Ya. Inilah yang disebut dengan sedekah jariah. Sedekah jariah itu tidak selamanya harus dengan harta, harus dengan uang, tapi bisa sedekah dengan ilmu. Ya.
Ini kajian ini diupload di YouTube, diupload di IG, ya. Mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi terus ya, terus beredar di dunia maya. Orang bisa menonton acara ini, orang bisa mendengarkan kajian-kajian ini, kita akan terus dapat pahala yang terus mengalir kepada kita. Ya, maka jangan bosan ya, jangan jenuh untuk mengajak kebaikan pada orang lain. Ya, dalam Al-Quran kita bisa buka lagi, yaitu di surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Quran Surat 3 Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallah. Shadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayat 104 ini mengingatkan kepada kita supaya kita jadi umat Rasulullah. Bukan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, bukan hanya mencari surga sendiri, tapi kita menjadi jalan keselamatan, jalan ke surga buat orang lain. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kita menjadi umat yang selalu terus mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya. Dan juga mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Idza dharal maksiyah wasakatal alim fa'alaihi la'natullah, kata Rasulullah. Ketika maksiat sudah merajalela, dosa sudah merajalela, kebaikan sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, lalu ada orang yang alim, ada orang yang sudah tahu kalau itu berbuat dosa, tetapi orang itu cuek terhadap dosa. Dia nggak peduli ya terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di sekelilingnya. Ya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ida duharul maksiyah wasakatal alim fa'alhi laknatullah. Yang pertama kali mendapat azab itu bukan yang pelaku dosa, tapi kita orang yang baik tetapi mendiamkan dosa, yang justru kita akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, kenapa kok kita nggak berbuat dosa tapi kita termasuk dihitung dosa? Dosa kita bukan karena berbuat dosa. Dosa kita itu karena kita pasif terhadap dosa. Kita cuek terhadap dosa. Kita menganggap, biarin aja. Kan ada istilah lolo gua-gua itu ya. Kan yang berbuat dosa dia. Yang berbuat zina dia. Yang berbuat maksiat dia. Kenapa yang dosa saya? Kita dikatakan dosa ya karena kita membiarkan perbuatan dosa. Maka paling tidak ya minimal kita itu memberikan nasihat. Kita memberikan ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Nah, kalau kita sudah mengajak orang berbuat baik, ternyata orang itu tetap masih kekeh berbuat dosa, nah itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya, karena apa? Ya karena kewajiban kita kan hanya wajib berusaha. Kita sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Adapun hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kelasnya kita, Bapak Ibu, sekelas Nabi Ibrahim saja nggak bisa ya mengislamkan ayahnya, nggak bisa memberikan hidayah kepada orang tuanya sendiri. Ya, orang tua Ibrahim itu pendesain berhala. Apakah Nabi Ibrahim dosa? Ya enggak. Ya, karena Nabi Ibrahim pun sudah mengajak orang tuanya, sudah menyampaikan kebenaran. Ya, apakah Nabi Nuh berdosa? Kok anak istrinya kafir? Anak istrinya ingkar kepada Allah? Ya enggak. Nabi Nuh pun sudah menyampaikan kebenaran kepada anak istrinya. Adapun anak istrinya tidak mengikuti kebenaran, ya itu bukan urusan Nabi Nuh, itu bukan urusan manusia. Ya, itu urusan hidayah Allah. Ya. Apakah Nabi Muhammad berdosa?
Karena paman-pamannya, keluarga Nabi, itu ada yang kafir kepada Allah. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Ya enggak, Nabi enggak berdosa. Kenapa? Karena Nabi enggak cuek. Nabi sudah menyampaikan kebenaran kepada paman-pamannya. Adapun pamannya kok tetap tidak mau mengikuti kebenaran. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya, seperti kita ini mengajak ngaji, yuk kita nge-share sana sini gitu ya. Nah, urusan nanti orang itu ikut atau tidak, nggak usah dipikirin itu. Nggak usah dipikirin. Kalau ada orang yang ingin mengikuti ajakan kita, dia bisa ikut kajian di penghujung malam ini, itu sebetulnya yang hebat bukan kita. Itu yang hebat karena Allah sudah menurunkan hidayah. Dan kalau kita sudah mengajak kebaikan, gitu ya, ternyata kok orang itu nggak mau mengikuti ajakan kebaikan kita, nggak perlu kecewa kita. Justru kalau kita kecewa, itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Aku males buat apa namanya, buat kajian. Sudah saya capek-capek, sudah saya share sana sini, tetap aja ada yang nggak ikut. Terus ya aku jadi kecewa. Atau kita kecewa sama seseorang, aku males ngejak dia. Udah saya kirimin 100 WA, jawabannya selalu insya Allah terus-terusan. Insya Allah kok dari tahun 2000 sampai 2024. Lalu kita kecewa. Maka kekecewaan itu bukan karena orang lain sebetulnya. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Itu persoalannya. Ya, kita itu kadang masih banyak bergantung sama manusia. Kita masih banyak berharap untuk dibalas oleh manusia. Maka sepanjang hidup ini kita masih bergantung, kita masih berharap untuk dibalas oleh manusia. Maka siap-siaplah hidup kita akan banyak kecewanya daripada senang. Ya, maka hidup ini harusnya kita alihkan ya kebergantungan kita. Jangan banyak bergantung sama manusia. Ya, jangan kita banyak berharap untuk dibalas oleh manusia. Ya, karena kalau ya kita berbuat baik hanya berharap untuk dibalas oleh manusia, begitu manusia membalas, ya sudah, disitulah balasan kita. Nanti di hadapan Allah tak ada balasan lagi. Ya, maka kalau ada orang mengajak kebaikan kok kecewa, itu yang mengecewakan bukan orang lain. Itu kekecewaan karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kita masih berharap, masih bergantung ya kepada selain Allah. Ya. Saya ambil contoh nih ya. Saya ambil contoh. Ada seorang istri berbuat baik sama suami. Itu baik, ya itu baik. Tapi istri berbuat baik pada suami, tujuannya apa? Biar suamiku ngasih nambah uang belanja sama aku. Biar ngasih THR sama. Akhirnya jadi nggak baik. Ya, kenapa nggak baik? Karena kalau suami itu nggak baik, nggak balas kebaikannya, pasti istri kecewa kan? Ya, begitu suami nggak balas kebaikan istri, akhirnya suami mengatakan, aku kecewa sama kamu, wah, Mas, aku kecewa sama kamu, wahai suamiku, ya, aku sudah berbuat baik mati-matian, ternyata engkau nggak balas baik. Ya, akhirnya istri menyalahkan suami. Pada kekecewaan seorang istri, sebetulnya bukan karena suami, kekecewaan seorang istri itu karena istri berbuat baik kepada suami, ya belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Itu yang membuat kecewa. Ya, karena istri berbuat baik kepada suami, masih minta dibalas oleh suami, ya masih berharap supaya suami itu membalas kebaikan-kebaikannya istri. Ya, kalau suami balas, ya istri pasti puas kan. Tapi kalau nggak balas gimana? Ya, tapi kalau seorang istri berbuat baik sama suami, dia hanya berharap dibalas oleh Allah. Dia nggak peduli mau suaminya balas, mau suaminya ngasih tambahan uang belanja, ngasih THR ataupun tidak, dia nggak peduli. Ya, kenapa? Karena dia berbuat baik itu berharap untuk dibalas oleh Allah. Ya, maka sepanjang hidup ini kita bergantungnya bukan kepada Allah, siap-siap kita akan banyak kecewa. Ya. Kalau istri yang benar-benar ikhlas karena Allah, ya dia nggak peduli. Ya, mungkin orang-orang di sekitarnya ngomong, kok Mbak, kamu kok berbuat baik banget sih sama suami kamu kan begini, 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 begini. Kalau istri yang benar-benar ikhlas, dia akan jawab, aku berbuat baik kepada suamiku karena dia suamiku. Ya, aku disuruh Allah untuk berbuat baik. Kalau yang nyuruh Allah, ngapain aku minta balasan dari dia? Ya, aku berharap
biar Allah yang membalas aku saja. Suamimu nggak balas baik, kamu nggak kecewa? Enggak, aku akan kecewa kalau Allah yang tidak membalasku. Kira-kira bisa, Ibu? Insya Allah, Pak Ustaz. Pelan banget insya Allah ya. Nah, suami berbuat baik pada istri, baik nggak baik. Tapi harapannya biar istriku balas baik. Kalau istri nggak balas baik, kecewa. Begitu kecewa, yang disalahin istrinya. Padahal kekecewaan suami bukan karena istri, karena salah bergantung. Ya, orang tua berbuat baik sama anak, baik nggak? Baik. Tapi harapannya biar anakku nanti balas baik sama aku tahu. Lah kalau anaknya nggak balas baik, pasti orang tuanya kecewa. Dan ketika orang tua kecewa, yang disalahin pasti anaknya. Padahal kekecewaan itu bukan datang dari anak. Kekecewaan itu karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Ya, sejelek-jelek anak kita itu amanah Allah. Ya, anak-anak kita nggak pernah minta dilahirkan dari orang tuanya. Ya, kenapa setelah lahir kita yang nggak suka? Padahal dulu yang minta anak kita. Ya, membenci anak itu sama dengan kita membenci yang menciptakan anak. Ya, nah itu. Saya minta dibuatin kopi sama Bu Vita. Lalu saya dibuatin kopi. Begitu udah dibuatin kopi, saya minum, lalu saya lepeh. Saya bilang kopi kok nggak enak. Bu Vita pasti tersinggung. Bu Vita pasti marah. Lalu saya bilang, kan saya nggak marah sama Bu Vita. Saya cuma mencaci kopi ini. Saya bilang kopi pahit, nggak enak. Itu. Kata Bu Vita, memang Pak Ustadz nggak marah sama saya. Tapi mencaci kopi itu menyakiti saya. Karena kopi itu yang aku yang membuatnya. Seperti itulah anak kita di hadapan Allah. Ya. Maka teruslah kita berbuat baik. Ya. Nggak usah berharap untuk dibalas sama manusia. Hilangkan kebergantungan hidup kepada manusia. Pasti hidup kita akan happy. Ya, hidup kita tidak akan mudah kecewa. Nah, jadi sudah tahu ya, penyebab kekecewaan itu bukan karena orang lain. Jangan-jangan kita berbuat baik belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ya, kiat yang berikutnya agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga adalah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Yaitu mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Ini juga menjemput rahmat kasih sayang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Sholat itu bukan hanya sebatas ibadah. Tapi sholat itu adalah cara menjemput rahmat, menjemput pertolongan Allah. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, masalah terasa berat ya dalam hidup kita, maka kalau kita mau ditolong sama Allah, mau dirahmati oleh Allah, kuncinya itu apa? Dua tadi, sabar dan sholat. Ya. Nah, sabar itu apa sih Pak Ustadz? Sabar itu mengembalikan semua persoalan kepada Allah. Itu sabar. Ya, jadi sabar itu jangan dimaknai pasif gitu ya. Sabar itu bermakna aktif. Ya. Sabar adalah mengembalikan semua urusan hidup kepada Allah. Kenapa sih kita harus melibatkan Allah dalam hidup ini? Ya karena Allah yang membuat hidup, pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup kita. Ya. Saya ambil contoh yang sederhana saja, Bu. Ya. Yang bangun rumah kita, yang membuat rumah kita, pastilah tukang, pastilah kontraktor, itu ya. Kalau ada masalah dengan rumah, yang pas larinya ke siapa? Ya ke tukangnya. Ya, jangan urusan rumah, urusan bangunan larinya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong datang ke rumah Pak Ustadz sekarang, Pak Ustadz. Kenapa? Gentengku bocor. Tolong Pak Ustadz bacain surat Yasin 41 kali ya Pak Ustadz. Itu sampai bibirnya doer, nggak selesai, Bu. Udah jelas yang membangun rumah itu tukang, begitu ada masalah rumah, ya larinya ke tukang. Apa bedanya hidupnya membuat Allah? Kenapa harus ke Allah kalau ada masalah-masalah kehidupan? Ya karena Allah yang membuat hidup, pasti Allah lebih tahu tentang solusi hidup. Ya maka kalau ada orang dalam hidup kok sering stres, sering depresi,
ya, sering galau, ya, garuk-garuk slow ya, sering putus asa, ya, itu sebetulnya bukan karena masalahnya. Kan selama ini kita sering menyalahkan masalah itu. Pak Ustadz sih nggak ngalami masalah saya. Ini masalah saya berat, Pak Ustadz. Makanya saya stres. Jadi seolah-olah stres itu disebabkan karena masalah. Padahal enggak. Stres itu bukan karena masalah. Ya, stres itu penyebabnya kita salah dalam membawa masalah. Harusnya masalah itu dibawa kepada Allah. Sekarang-sekarang ini kalau kita stres, kita selalu membawa masalah itu ke pikiran kita, ke akal kita, ke perasaan kita. Kalau akhirnya akal kita lelah, yaitu karena kita salah dalam melarikan masalah. Jadi jangan kita salahkan masalah, ya, karena nggak ada orang hidup ini yang bebas dari masalah. Rumah tangga yang sehebat apapun, bukanlah rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu melewati masalah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana hidup ini bisa melewati masalah. Ya, bahkan sampai Nabi pernah mengatakan kan, kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah yang berikutnya. Ya, maka kenapa kita disuruh berpuasa, disuruh kita merasakan lapar, merasakan haus, ya, merasakan susah gitu loh. Padahal kita punya uang kan, padahal kita punya makanan di rumah, tapi kita disuruh bersusah-susah, nggak makan, nggak minum. Itu artinya apa? Pesan moral dari puasa, kita dididik oleh Allah supaya kita nggak cengeng dalam menghadapi kesulitan itu. Ya, maka salah satu hikmah dari puasa itu mendidik kita supaya kita siap jadi orang senang, tapi siap jadi orang susah juga gitu. Kan hari ini banyak orang siap hanya jadi orang kaya, tapi nggak siap jadi orang miskin. Maka dengan kita disuruh berpuasa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah supaya kita belajar jadi orang miskin. Ya, supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin di luar sana. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang kedua, agar kita mendapat rahmat pertolongan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, tadi di surat At-Taubah ayat 71, kiat yang kedua yang menjemput rahmat kasih sayang Allah adalah mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Sholat adalah hubungan vertikal, zakat adalah hubungan yang bersifat horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, maka kalau seseorang itu sholatnya baik, ya, kalau seseorang itu hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan sesama itu baik, pasti orang itu juga akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupan. Ya, itu. Coba kita buka di surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahu alaihi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungi surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-45. Bacalah Al-Qur'an ya, dan dirikanlah sholat. Nah, perintah baca Quran dibarengkan sama perintah sholat. Maka kalau kita belajar ilmu tafsir, dalam satu ayat ada dua perintah yang dibarengkan, berarti dua-duanya itu sama pentingnya. Ada perintah baca Quran, sebelahnya ada sholat. Kalau sholat itu penting, baca Quran penting. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan baca Quran itu nggak penting, ya penting itu mengkaji sama mengamalkan. Kan ada itu pemahaman seperti itu. Ya,
Jadi nggak perlu membaca, yang penting tuh mengkaji sama mengamalkan. Ya mengkaji, mengamalkan itu benar, tapi bukan berarti menyepelekan membaca. Karena membaca itu perintah Quran. Ya tuh surat yang pertama kali turun kepada Nabi aja diawali dengan surat Al-Alaq, ayat pertamanya apa? Iqra, bacalah Muhammad. Nabi suruh baca kok. Ya, apalagi di bulan Ramadan kan. Nah, Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Salah satu amal yang terbaik di Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, tapi ya jangan hanya membaca ya. Kita mengkaji, kita mengamalkan. Karena sesungguhnya pecinta Quran itu adalah ketika Al-Quran sudah ada di hatinya. Itulah sesungguhnya pecinta Al-Quran atau ahlul Quran. Lalu yang kedua, dirikan sholat. Dan sholat yang baik itu adalah yang mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Maka kualitas sholat kita bukan dilihat berapa lama sudah sholat, bukan berapa lama sujudnya, tapi kualitas sholat kita ketika sholat itu membawa efek positif dalam mencegah dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang sholatnya jalan, maksiatnya juga ikut jalan. Ya, berarti sholat yang dilakukan itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, ada orang dilaporkan kepada Nabi, ada tetanggaku, dia sudah sholat, tapi dia masih tetap senang berbuat dosa. Apa kata Nabi? Itu yang sholat berarti baru fisiknya, belum hatinya. Ya. Maka sholat yang menjemput rahmat Allah adalah ketika sholat itu bisa membawa efek positif ya dalam perubahan-perubahan diri kita. Maka kalau kita kepingin tahu kualitas sholat kita ya, itu nggak perlu tanya sama orang lain gitu ya. Kita lihat sebelum dan setelah sholat, ada nggak perubahan-perubahan diri kita. Umpamanya sebelum sholat, masih seneng apa? Masih seneng gosip, seneng rumpi gitu ya. Nah, yang seneng gosip ngerumpi itu bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu enggak itu. Karena di mana-mana pengajian ibu-ibu. Jadi kalau ada berita ibu-ibu seneng gosip, ibu seneng ngerumpi, itu berita hoax, itu berita fitnah. Saya nggak percaya. Ya, karena di mana-mana pengajian tuh yang banyak ibu-ibu, masa udah seneng ngaji masih seneng ngerumpi. Saya nggak percaya. Ya, saya itu berita fitnah, Bu. Ya, yang biasa ngerumpi itu bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu suka nonton bola biasanya. Sebelum sholat masih senang berbuat dosa. Setelah sholat, lo kok malah nambah dosa? Ya, berarti apa? Sholat yang dilakukan itu ya baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, oke ya. Nah, lalu yang menjemput rahmat Allah, paketannya sholat apa tadi? Wa atus wa yu'tunas zakah, yaitu melaksanakan zakat. Ya, apalagi di bulan Ramadan ya, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Nanti di penghujung Ramadan pun kita zakat fitrah. Ya, kenapa kita disuruh bersedekah? Kata Rasulullah di dalam hadis, asdiku walau bitamroh, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir korma. Ya, walaupun hanya dengan sebutir korma. Fa inna sodakota tadfa'u sabi'ina balaan. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan sekecil-kecil bala adalah penyakit. Nah, ya. Dulu kan kita takut sama COVID. Kita takut sama penyakit. Ternyata penyakit itu menjadi kecil kalau dihadapkan dengan sedekah. Sedekah bisa menutup 70 pintu macam bala. Nah, paling kecilnya kecilnya bala penyakit gitu loh. Ya. Nah, innal bala la tuta'awalu bis sodaqah. Ya, maka sesungguhnya bala itu tidak akan mendahului sedekah. Maka kalau kita mau sehat, ya harusnya jangan nunggu sakit baru sedekah. Saat sehat kita rajin bersedekah supaya saat sakit nanti sedekah bekerja untuk menahan penyakit itu. Ya, menjadi penolak bala. Ya. Dan kenapa kita disuruh bersedekah? Karena sedekah itu kelak akan menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kita. Ya, bukankah kita kepingin rumah kita terang ya? Ya, kalau rumah kita kepingin terang, ya harusnya kita berharap dong alam kubur kita juga penuh cahaya, ya, penuh keterangan. Dan ternyata yang membuat terangnya alam kubur kita adalah sodakoh. Ya, jadi ketika orang itu banyak sedekah, nanti ya ketika meninggal dunia lalu masuk di alam kubur, dia terkaget-kaget. Ini cahaya apa nih? Ya, kok terang terang penuh cahaya? Ya, maka dijawab, itulah sedekah. Akan membuat syafaat, akan membuat pertolongan,
akan menjadikan sedekahmu itu menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur. Dan di akhirat sedekah akan menjadi syafaat. Ya, jadi kalau kita maaf nih ya, membantu orang lain, sebetulnya yang kita bantu bukan orang lain. Kita sedekah nih sama orang lain, sama orang miskin, sama anak yatim. Sebetulnya yang kita bantu bukan mereka. Kita itu menitipkan rahmat Allah melalui mereka. Kita tuh menitipkan keselamatan di akhirat melalui mereka. Jadi kalau boleh kita ngomong, harusnya kita ngomong gini, wahai orang miskin, wahai anak yatim, nih ya, aku nitip ya, rahmat Allah melalui engkau ya. Aku nitip keselamatan melalui engkau ya, itu. Maka kalau kita mampu membantu orang lain, tidak usah kita merasa membusungkan dada, seolah-olah kita merasa berjasa. Karena bukan kita membantu orang lain. Ketika kita itu bersedekah, berzakat, itu sesungguhnya kita menitipkan rahmat kasih sayang Allah melalui mereka. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lanjutannya kembali ke At-Taubah ayat 71. yang ke-71. Yang keempat, kiat menjemput rahmat Allah adalah wa yuti'unallaha wa rasulah. Selalu sami'na wa ata'na. Selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Oke, kita buka ayatnya. Kita buka di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 69. An-Nisa, surat 4, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat 4 An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sadaqallah. Ya. Shadaqallahul adzim. Kalau kita mau berteman dengan Rasulullah, ya, kita mau berteman, bertetangga dengan para nabi, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang soleh kelak di sorga, kuncinya satu, apa? Taati Allah dan Rasul. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoyna, jangan sami'na wa aqolna. Karena sekarang kan banyak orang Islam menjalankan aturan-aturan Allah, itu dicocok-cocokkan sama akalnya, sama pemahamannya. Jadi kalau perintah Allah itu nggak cocok dengan akalnya, dia bilang apa? Ah, saya nggak mau ikuti. Karena apa? Karena nggak rasional nih. Ya. Padahal kalau ada perintah Allah, kok kelihatannya nggak masuk akal, kelihatannya kok nggak rasional. Itu sebetulnya yang salah bukan perintah Allah, bukan ajaran Allah. Mungkin akal kita belum sampai memahaminya. Ya. Jadi jangan kita mengotak-atik, jangan ragu terhadap aturan-aturan Allah. Ya, itu. Saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh ya. Waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Kalau Ibrahim menggunakan akal, kira-kira mau nggak menyembelih anaknya? Pasti Ibrahim nggak akan mau. Ini anak nggak punya salah. Kenapa harus disembelih ya Allah? Tapi Ibrahim yakin ini perintah Allah, maka Ibrahim menundukkan akalnya. Ya, Ibrahim eh, langsung bicara dengan keimanannya. Ya Allah, ini perintahmu, aku laksanakan. Walaupun akhirnya memang nggak jadi nyembelih anak. Tapi artinya bahwa kadang perintah Allah itu nggak selamanya harus rasional gitu. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang mencocok-cocokkan dengan akal. Akhirnya cocok logi gitu. Kalau nggak cocok dengan pemahaman, dia bilang, ah saya nggak mau ikuti yang ini. Yang ini nih baru saya ikuti. Gitu.
Yang ini apa sangat relevan, yang ini sangat rasional. Nggak perlu begitu menjalankan perintah Allah. Kalau sudah jelas ada dalilnya, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada hadisnya, sami'na wa ta'na. Jalani saja. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya nunggu proses. Udah gitu aja. Dan itulah sikap Ibrahim ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, saya yakin kalau Ibrahim pada saat itu ya menggunakan akalnya, menggunakan pemahamannya, Ibrahim pun akan protes sama Allah. Ya, dan kalau Ismail juga anaknya yang mau disembelih itu, dia menggunakan akalnya, dia pasti akan akan berbalik, ya, akan berbalik protes kepada ayahnya, ya. Kenapa ayah mau menyembelih saya? Ayah kan lebih tua. Harusnya yang tua yang disembelih, bukan yang muda. Ya, akhirnya bukan orang tua nyembelih anak, anak nyembelih orang tua. Tapi lihat kisah Ibrahim dan kisah Ismail ketika menghadapi aturan Allah, ketika menghadapi perintah Allah. Beliau berdua ya tidak mengedepankan logikanya, tapi beliau berdua mengedepankan spiritualnya, mengedepankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya nih eh, kita ya, terutama ibu-ibu kan, kenapa sih ibu-ibu suruh nutup aurat? Kan udah ada ayatnya, sudah nggak usah kita ragu gitu. Jalani saja, hasilnya nunggu proses. Dan nggak usah kita cari-cari kesalahan gitu. Ah, ngapain sih pakai jilbab? Ngapain sih apa nutup aurat tuh? Tetanggaku itu sudah nutup aurat, sudah pakai jilbab, tetap aja hatinya busuk gitu kan. Ya, akhirnya apa ya? Mendingan aku mau menjilbabi hati saja deh, kayak gitu kan. Kan ada tuh orang-orang ber, berapa ya, berdalih seperti itu gitu ya. Gitu. Padahal kalau ada orang sudah menutup aurat, sudah pakai jilbab, kok dia masih belum baik, ya jangan salahkan jilbabnya. Paling tidak, ya paling tidak kita harus menghargai kebaikan. Ya, gitu. Kita harus menghargai kebaikannya. Ya, jadi jangan kita menyalahkan perintah Allah ya, gitu. Paling tidak kalau seorang perempuan dia sudah nutup aurat, paling tidak dia sudah berusaha untuk menjadi orang lebih baik. Adapun kok dia belum baik, yaitu proses. Ya, itulah cara memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga nggak perlu alergi dengan orang yang belum baik, dengan seorang perempuan yang belum nutup aurat, nggak perlu alergi juga, ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan seseorang, ya. Nah, sekarang belum baik, apakah selamanya belum baik? Enggak, belum tentu juga. Apakah sekarang kita sudah baik, pasti nanti akhirnya juga baik? Belum tentu juga. Karena yang tahu penilaian baik dan tidak baik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan menilai orang lain, kita aja nggak tahu loh nilai diri kita. Ya, kalau kita ingat kisah pada masa Rasulullah kan ada orang yang pendosa meninggal dunia. Sebelum meninggal dia bertaubat, dapat hidayah. Nggak lama bertaubat meninggal dunia. Nabi mengatakan annahu min ahli jannah. Ini orang termasuk ahli surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu dosanya puluhan tahun ya Rasul. Kan baiknya baru sebentar. Nggak lama lo terus meninggal. Ya, kalau pakai bahasa kita, kok bisa sih menjadi penghuni surga? Bagaimana dengan dosa puluhan tahun yang lalu itu? Apa jawaban Nabi? Allah tak melihat masa lalu seseorang, tapi Allah melihat akhir dari kehidupan seseorang. Makanya nggak boleh kita itu melihat masa lalu seseorang. Masa lalu biarlah berlalu. Kan ada nyanyiannya itu, ya, gitu. Allah nggak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat tuh akhir dari kehidupan kita. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah nilai. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita buka lagi. Sepenting apa hidup ini mentaati Allah dan Rasul? Kita buka Al-Ahzab surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul adzim. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sadaqallah. Shadaqallahul adzim. Ya, coba kita renungi ya, surat Al-Ahzab ayat yang 36. ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau pakai terjemah yang bebas begini, tidak patut, tidak pantas buat laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman jika Allah sudah menetapkan aturannya, lalu kita mencari pilihan lain selain yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan aturannya, menetapkan syariatnya, sudah sami'na wa ta'na, jalani saja. Jadi nggak usah kita mengotak-atik, nggak usah cocok logi tadi ya, gitu. Jalani aja perintah Allah. Kenapa Allah menyuruh puasa sih? Kenapa Allah menyuruh sholat? Kenapa Allah menyuruh zakat? Kenapa Allah menyuruh kita berbuat baik? Jalani saja. Karena apa? Karena di balik perintah Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Ya, di balik aturan-aturan Allah pasti itu untuk kebaikan manusia. Ini saya ambil contoh nih, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini kan paling enak-enaknya tidur ini ya, gitu kan. Ini enak-enaknya tidur, biasanya mimpi-mimpi yang indah itu ya di saat-saat waktu begini gitu. Ya. Nah, tapi Allah menyuruh kita untuk tahajud, ya kan? Menyuruh kita untuk apa? Banyak ibadah-ibadah di penghujung malam, gitu ya. Ya. Kenapa Allah menyuruh perintah itu? Ya, kenapa Allah mensyariatkan itu? Karena apa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya akan kembali kepada diri kita. Bukan ke Allah sebetulnya, manfaatnya gitu. Ya. Jadi hari ini kita ikut kajian, hari ini kita puasa, hari ini kita sholat. Sebetulnya untung bukan Allah, ya untung ya diri kita. Ya kenapa? Ya karena Allah nggak butuh kita, sebetulnya yang butuh tuh kita sama Allah. Mau jadi orang soleh ya monggo, mau jadi orang tidak soleh terserah juga. Allah itu hanya memberikan jalan saja. Hei manusia, ini aku punya dua jalan nih. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Jalan ke surga tuh ini. Jalan ke neraka ini. Setelah itu Allah persilahkan pada kita. Ya, silahkan kau pilih yang mana. Lalu kita memilih jalan yang nggak baik, umpamanya. Ya yang rugi bukan Allah, yang rugi ya kita. Gitu. Tapi kita milih jalan yang baik, ya. Walaupun kadang jalan yang baik itu memang banyak rintangan, banyak godaan. Ya, itu memang uniknya ajaran Islam itu di situ ya. Ya. Jadi waktu-waktu kayak gini enaknya tidur tapi Allah senang kalau kita itu mau bangun ya, mau sholat malam ya. Itu Allah sangat sangat respect, sangat mencintainya. Tapi kan sesuatu yang dicintai oleh Allah kadang belum tentu itu dicintai oleh kita. Ya, tapi sebaliknya kadang dosa itu justru malah yang sering disukai oleh manusia, padahal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maka dalam menjalani aturan-aturan Allah itu kita harus mengedepankan keimanan kita kepada Allah. Ya, sikap sami'na wa ta'na itu harus selalu ada dalam diri kita. Ya, jangan kita sami'na tapi wa asoina. Saya dengar ya Allah, saya tahu ayatnya ya Allah, tapi saya mengingkarinya, jangan. Salah satu kunci untuk menjemput rahmat kasih sayang Allah itu ketika hidup ini tunduk kepada Allah, bukan tunduk sama akal kita, bukan tunduk sama hawa nafsu kita. Oke, kita buka lagi. Ya.
sebelum kita nanti muhasabah dan doa ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Ya. Bala man aslama wajhaulillah. Barang siapa yang hidupnya itu selalu berserah kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Tunduk sama Allah. Ya, tidak tunduk sama hawa nafsu, tidak tunduk sama akalnya. Lalu diikuti dengan muhsin. Diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka falahu ajruhu inda rabbih. Ya, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Lalu dalam kehidupannya orang tersebut tidak akan dihantui ketakutan dan juga tidak akan larut dalam kesedihan. Maka kalau kita hidup mau mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, kuncinya dua. Menurut ayat ini ya. Yang pertama, hidup ini harus banyak berserah kepada Allah. Maksudnya tunduk sama Allah. Ya. Kemudian warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kenapa kita disuruh berbuat kebaikan? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Itu rumusnya. Jadi kalau hari-hari ini ada orang selalu minta sama Allah, ya Allah, bahagiakan kami, sejahterakan kami, gitu ya. Maka ternyata kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan, berarti dosa apa? Berarti dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari-hari ini ada orang kepengen hidupnya bahagia dunia akhirat, tapi kok senangnya berbuat dosa, itu salah rumus. Tidak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa, dengan zina, dengan korupsi, dengan judi, dengan narkoba. Walaupun ya dosa-dosa itu membawa kenikmatan, tapi kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang hanya di permukaannya, ya, kenikmatan yang nggak sampai ke dalam relung hati kita, dan kenikmatan dalam dosa itu tidak sebanding dengan kenistaannya, tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya, maka yuk terus kita fastabiqul khairat ya. Kita terus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus ya dengan kebahagiaan hidup kita. Ya, baik ya, saya kira uh, itu kajian kita pada hari ini membahas Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Nah, lalu ayat terakhirnya apa ya? Biar saya tutup di ayat akhirnya. Ulaikal ladzina sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nah, itu penutup dari surat At-Taubah ayat 71. Maka mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah. Siapa mereka tadi? Pertama adalah orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang selalu menebarkan kasih sayang pada orang lain. Yang kedua, orang yang selalu mengajak berbuat kebaikan, nggak bosan, nggak jenuh. Dia tidak merasa puas dengan kebaikan diri sendiri, tapi dia menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Lalu yang ketiga, selalu istiqomah dalam sholat dan selalu bersedekah, selalu berzakat. Lalu yang keempatnya adalah selalu sami'na wa ato'na, selalu mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ustaz. Kita tutup dengan doa dan muhasabah Ustaz.
Baik, Bapak Ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah. Inilah waktu yang terbaik ya untuk bermuhasabah. Inilah waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir minal lail. Sesungguhnya Allah itu setiap sepertiga malam, setiap di penghujung malam Allah itu turun ke langit dunia. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan pertolongannya, Allah menurunkan ampunannya. Maka buat kita yang berharap mendapat rahmat Allah, mendapat pertolongan Allah, mendapat ampunan Allah, inilah waktu yang terbaik ya untuk bermunajat kepada Allah, untuk bernostalgia dengan Allah, untuk bermesraan dengan Allah, dengan berdoa, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjemput ya Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah, sehari satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ya, ini buat saudara kita yang puasanya sudah lebih awal, berarti mengikuti Muhammadiyah. Ini malam yang ke-21. Ya, jadi Bu Vita tadi saya ditanya banyak jamaah itu, Pak Ustadz, emang ini malam 21 gitu ya. Ya, saya bilang udahlah, kalau ngaji aja, nggak usah ngitung-ngitung ya. Malam 21 kayak malam genap, malam ganjil gitu ya. Ngaji saja, saya bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, eh, tetap tetap masih masih banyak yang mengikuti gitu ya, masih banyak yang hadir ya. Tidak mudah loh membangunin orang ya, eh, di penghujung malam ya, di jam 2 gitu untuk ngaji itu nggak mudah ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang super di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk muhasabahnya nanti di kajian saya yang kedua saja ya. Baik, Ustaz. Ini pemanasan dulu ini ya. Ini Baik, Ustaz. pemanasan dulu gitu ya. Kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Istajib du'aana, ya sami'at du'a wa ya arhamar rahim. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha menghidupi, yang mewafatkan. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal. Untukmu kami berdoa ya Allah. Dan kepadamu semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini ya Allah. Jangan kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya lagi ya Allah. Jadikan puasa Ramadan ini tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja ya Allah. Jadikan puasa Ramadan kami ini akan mampu membawa efek positif dalam ketakwaan, dalam perbaikan-perbaikan diri kami ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik ya Allah. Hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan,
bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat ibadah, juga ke tempat-tempat kebaikan. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah. Sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah. Agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami, ya Allah, makna bersyukur, ya Allah. Agar kami mampu mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan Kau silaukan kami karena kenikmatan dunia ini, ya Allah. Jangan Kau perdayakan kami terlalu cinta kepada dunia ini, ya Allah. Karena kami sadar semua ini adalah titipan-Mu, ya Allah. Dan semua ini pasti akan kembali lagi kepada-Mu. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna sabar, ya Allah. Agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan. Kami sadar, ya Allah, apapun yang menimpa kami, semua ini rencana-Mu, ya Allah. Semua ini takdir-Mu, ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan rencana-Mu, ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami, agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna tawakal, ya Allah. Agar kami mampu berserah diri hanya kepada-Mu, ya Allah. Karena hidup dan mati kami, semuanya ada dalam genggaman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di penghujung malam ini, ya Allah, menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami, perpisahan yang mendatangkan perlindungan, perpisahan yang mendatangkan ampunan, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian, mohon maaf sebelumnya. Ini gambar saya agak buram ya, Bu, ya. Ya. Tadi malam waktu tidur, lampu kamar itu enggak mati, masih nyala. Ternyata bangun tidur lampunya mati. Jadi ini saya pakai lampu-lampu ala kadarnya. Mohon Jelas, maaf kalau apa, jelas eh, cukup. gambarnya agak ada bayang-bayangnya itu ya. Mohon maaf. Tidak ada apa-apa, Ustaz. Iya. Ustaz, Ini Alhamdulillah. ini lampu-lampu darurat semuanya ini ya, lampu darurat. Masya Tuh, Bu, Allah. lihat. Tuh lihat tuh, ini lampunya ini. Enggak kok, Ustaz, nggak ada Ya. masalah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah berarti ya. Ya, Baik, insya Allah ya. Sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu. baik, Nanti Ustaz. kita bertemu Ya. kembali di Amin. kesempatan yang berikutnya. Mohon Eh, maaf lahir batin. Bapak Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Afdoli. Alhamdulillah